Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading, masih di analisa pagi. Hari ini hari Kamis 13 Juli 2023. Sobat trader semuanya, tadi malam kita sudah bersama-sama menyaksikan bagaimana ketika menit-menit terakhir jelang news dirilis ya. Di keluarga trading tadi malam kita sudah sama-sama melakukan live ya, dan kita sudah menempatkan titik entry di mana, hasilnya bagaimana. Silakan ditonton video kelas tadi malam ya. Nanti akan kita lihat bagaimana potensi yang bisa kita dapatkan di sana. Kemudian cara membaca berita bagaimana, cara menempatkan posisi bagaimana, sudah kita jelaskan juga. Baik, sebelum kita analisa kembali di pagi hari ini untuk satu hari ke depan, seperti biasa kita akan mengevaluasi dari analisa yang satu hari kemarin sudah kita lakukan. Adakah potensi yang bisa kita dapatkan di sana, atau bahkan harus merisikokan yang kita sudah lakukan. Baik, kita kembali untuk melihat bagaimana satu hari kemarin kita melakukan analisa. Bagi teman-teman yang mungkin belum sempat nonton analisa kemarin, silakan dilihat. Di hari Rabu kemarin tanggal 12 Juli 2023 kita awali dari pergerakan naik, kemudian koreksi turun, kemudian naik lagi, kemudian kita perkirakan ada koreksi turun seperti ini. Setelah itu akan kembali naik. Kenapa kita menentukan seperti ini, bagaimana polanya, sudah kita jelaskan panjang lebar di satu hari kemarin. Kemudian kalau kita lihat hasilnya, sempat bergerak turun, sempat bergerak naik kecil, kemudian turun mendekati area yang kita tentukan untuk selnya, tapi tidak sampai tersentuh. Kemudian memantul kembali, bergerak naik. Kita menempatkan posisi buy di 1939, sekian. Bagi sebagian teman mungkin menganggap ketika ini jadi merah akan menjadi pembalikan. Tetapi kita juga sudah ingatkan, satu berada di area yang kita highlight ini warna kuning. Ketika dia tidak mampu break, dia bisa memantul ke bawah. Di bawah kita uji di area levelnya. Kalau dia mampu menembus, maka dia akan cenderung turun. Sebaliknya, ketika tidak mampu menembus, maka dia akan kembali bergerak naik. Seperti yang kita perkirakan, emas masih akan menguat meskipun akan ada koreksi ya, akan ada koreksi kecil. Tentu koreksi ini masih dalam batas yang wajar, berada di area retracement atau masih berada mendekati di area levelnya. Kemudian jelang news pergerakan sudah mulai menghijau ya. Kemudian di menit terakhir kita sudah tentukan ada potensi yang lebih besar ke atas, sekalipun ada pergerakan merah di sana. Dan pergerakan juga lumayan. Tadi malam juga satu kali transaksi sekitar 700 dalam waktu yang cepat, itu sudah kita sama-sama lihat. Kemudian di area target ini, kalau dia tidak bisa break, maka dia akan memantul atau ada konfirmasi merah, maka akan kembali turun. Namun demikian, ketika tidak mampu menembus, tidak mampu berbalik atau tidak ada konfirmasi turunnya, maka akan kembali naik dan akan mendekati area jenuhnya. Area jenuh berada di 1955 poin sekian. Ya, mungkin kalau kita lihat ini ada sedikit kelebihan, tetapi berada di area ini akan berakhir atau memantul kembali. Kalau kita menggunakan analisa lama ya, tanpa kita update di news, tentu target 2 sudah tercapai atau terpenuhi ya, sekitar 1200 sekian. Dan ini tentu untuk target harian sudah lebih dari cukup. Baik, ini untuk yang satu hari kemarin. Sekarang kita ke analisa hari ini ya. Kira-kira potensinya kemana untuk hari ini, kita akan coba untuk lihat. Oke,
Oke, kalau kita amati dari pergerakan yang saat ini sedang berjalan, ini masih datar, tidak ada yang lebih signifikan. Tetapi kalau kita lihat dari pergerakan satu hari kemarin yang cukup panjang, cukup signifikan di sana, tentu akan bisa mempengaruhi pergerakan bullish berikutnya. Kita masuk ke time frame H4 biar kita lebih jelas di sana. Di H4 satu pergerakan harga yang cukup panjang. Kemudian kita akan lihat dari sisi sebelah kiri. Kita akan lihat dari sisi sebelah kiri ada level di sana. Kemudian kalau kita amati lagi yang di bawah, di sini juga ada levelnya. Kemudian di puncaknya kita lihat ada loss momentum ya, ada loss momentum di sana. Ada penurunan kekuatan oleh bullish ya, mulai bergerak menipis dan sekarang yang lagi running memang mencoba untuk kembali naik. Nanti kita akan uji apakah mampu menembus high-nya, apakah mampu menembus level psikologisnya yang satu hari kemarin, atau bahkan akan terbentuk bearish, terbentuk warna merah dan melewati levelnya di bawahnya ini. Sehingga kalau kita buatkan satu pemetaan ilustrasi ya, kita akan coba gambarkan dulu. Kita buat naik, kemudian turun, kemudian ini naik. Nah, sekarang gilirannya nanti akan bergerak turun, kira-kira sampai di sini. Kira-kira bergerak akan sampai di sini 1939. Ya, kemudian nanti kalau dia bisa melewati, kita akan uji berikutnya di levelnya di sini. Kita akan uji berikutnya di level berikutnya di sini. Sehingga nanti yang terjadi kemungkinan kalau dia turun akan seperti ini. Kemudian ini juga nanti diuji di area level itu. Kalau dia mampu, dia akan menembus lagi, dan setelah itu dia akan kembali naik ya. Kalau kita perkirakan awal, ini masih akan bergerak naik dari titik ini. Setelah koreksi dia akan bergerak naik lagi. Tidak tahu kemungkinan naiknya nanti akan melewati 1962 ini, atau justru hanya akan berhenti di sana. Nah, sekarang kita coba untuk melihat dari sisi potensi untuk kita entry ya. Kita akan lihat bagaimana kita menempatkan posisi kita. Ini kita menempatkan buy-nya di 1962. Kemudian kita lihat, kita ukur jaraknya sekarang sekitar 400 ya. Kemudian dari sisi bawah kita tunggu hingga di 1953. Kita tunggu hingga di 1953, atau kita bisa turunkan sedikit. Ya, meskipun hari ini range akan berkurang atau pergerakan harian akan berkurang, tetapi tetap kita pertimbangkan dari sisi penolakan dan perlawanannya. Kita akan gunakan yang lebih dekat ya, mungkin lebih kecil dari ini. Nah, kita akan gunakan di 2 hari sebelumnya ya. Sehingga kalau bergerak turun kemungkinan akan kita uji ya, kemungkinan akan berhenti di sini. Kemudian kalau dia bergerak naik, kemungkinan besar dia akan sampai di puncaknya di sini ya. Oke, kita ambil yang terdekat aja dulu. Posisi buy kita tempatkan di 1962.
buy kita tempatkan di 1962.20. Kemudian kita nanti akan targetkan di kisaran harga di sini 1967 kira-kira akan mendekati di sini ya. Kenapa terlalu kecil? Ya, kita akan berburu dengan waktu, trading harian berburu dengan waktu juga. Kemudian kita mesti perhatikan range-nya. Kita kan tidak mungkin entry di puncak-puncaknya ya. Kalau tahu itu puncaknya tentu kita bisa targetkan yang lebih besar ya. Tapi ada kalanya di puncak kemudian bisa koreksi kecil balik lagi. Sehingga kita tidak mau berspekulasi terlalu jauh, kita manfaatkan yang terdekat targetnya biar kita juga nanti segera exit. Pertama kita menempatkan targetnya di 1967 poin sekian. Kemudian untuk berikutnya, target berikutnya kita tempatkan di 1972. 1972 ini kalau kita hitung kira-kira di 500 juga ya. Ini kita targetkan di 1972 ya, poin 49. Diingat masing-masing target ini bisa menjadi resisten nantinya. Makanya kalau sudah mendekati di sana kita akan uji apakah mampu menembus atau sebaliknya dia akan berbalik dengan tanda-tanda reversalnya. Sementara untuk area jenuh kita tempatkan di 1982. Area jenuh kita tempatkan di 1982 poin sekian. Nanti kita akan update, kita akan ubah tentunya kalau ada dinamika yang lebih serius, lebih signifikan di sana yang bisa mempengaruhi dari tren yang ada, yang bisa mempengaruhi dari kemungkinan-kemungkinan yang ada nantinya. Sementara dari sisi bawah potensi sell akan kita tempatkan ya ketika dia sudah melewati level psikologis yang terdekatnya di situ ya. Sell di 1951.56. Ya, mungkin teman-teman yang mau menunggu silakan tunggu nanti betul-betul break di sana atau bisa menggunakan pending ordernya. 1956 poin sekian dengan target yang terdekat itu berada di 1946 ya, kira-kira berapa? Sekitar 500 juga ya. Kita turunkan sedikit. Ini target yang pertama kita tempatkan di 1946.54 ya. Sekaligus sekali lagi sebagai area support nantinya. Mampu tidak nanti menembus di sana? Kalau tidak mampu menembus, perhatikan candle-candle terakhir, perhatikan pola-pola yang terbentuk di sana. Kemudian lihat juga konfirmasinya. Selanjutnya ketika dia mampu menembus, maka diperkirakan akan mendekati target berikutnya atau level berikutnya, yakni di 1940. 1940.12. Titik jenuh kita tempatkan di kisaran harga 1929. Area jenuh kita tempatkan di 1929 poin sekian ya. Mudah-mudahan kita jeli juga nanti membacanya. Kemudian nanti kita akan update lagi, sekali lagi kita akan update berikutnya ketika nanti sudah ada pergerakan, sudah ada harga yang lebih berpengaruh secara signifikan. Diingat ini saya menggunakan time frame H4 untuk memudahkan melihat secara umum. Nanti kalau kita pengen lebih detail bisa digeser ke time frame H1 atau M15. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat hari ini, pagi ini dan maksimum hari ini untuk profitnya seperti hari-hari sebelumnya.
Akhirnya mohon maaf kalau ada sedikit banyak gangguan noise karena masih belum selesai proyek kita sehingga ada sedikit gangguan. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.